Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah dalam seminar parenting bersama saya Dewi Wahyuni, praktisi pendidikan anak usia dini. Alhamdulillah sudah mengabdi 32 tahun di dunia pendidikan. Yang dipersembahkan oleh RA Muslimat jurusan Larak Ponorogo, yaitu dengan judul Melejitkan Potensi Anak dengan Pembelajaran yang Menyenangkan di Era Digital. Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya seorang praktisi PAUD yang terus belajar dengan menempuh pendidikan S1, pendidikan agama Islam, S1 pendidikan anak usia dini, dan S2 psikologi pendidikan Islam. Tugas tambahan sebagai asisten BDM, dosen BG PAUD Putih, Surabaya, dan fasilitator pendidikan guru penggerak Indonesia. Alhamdulillah juga dapat amanah sebagai pembina Yayasan Cahaya Quran Inayah Kulong Ponorogo yang bergerak di bidang Gria Quran Inayah 1-4, yaitu rumah hafid, tahsin, pondok santi, dan bimbingan belajar. Alhamdulillah di sini kita bertemu yaitu tentang materi pembahasan terkait tentang apa itu potensi. Mengapa potensi penting dikenali sejak dini dan bagaimana cara mengembangkan potensi anak dengan pembelajaran yang menyenangkan di era digital. Selanjutnya nanti Bapak Ibu semuanya kita akan bahas contoh aktivitas yang dapat diberikan kepada anak, macam potensi yang ada pada anak, juga cara orang tua membersamai anak. Nah, apa itu potensi Bapak Ibu semuanya? Potensi adalah kemampuan yang ada dalam diri anak atau manusia yang memiliki kemungkinan dapat dikembangkan dan dimaksimalkan dengan latihan dan fasilitas yang baik. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam surat At-Tin ayat 4 bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Makna dari ayat tersebut bahwa manusia diciptakan dengan kesempurnaan fisik dan mental. Ini menunjukkan bahwa Allah memberikan potensi dan kapasitas yang luar biasa kepada setiap individu untuk berkembang dan berprestasi. Nah, Bapak Ibu semuanya, manfaat mengenali potensi anak sejak dini, yaitu meningkatkan kepercayaan diri dan tahap ini adalah periode emas anak usia TK, itu adalah golden age dalam perkembangan anak. Selanjutnya meningkatkan motivasi belajar pada anak. Jadi mengenalinya potensi anak itu meningkatkan motivasi belajar yang bagaimana nanti akan kita bahas. Meminimalisir tekanan pada anak saat belajar. Selanjutnya fondasi utama pembentukan karakter dan kecerdasan, nanti akan kita bahas beberapa contoh dan implementasi atau apa yang harus kita lakukan. Selanjutnya membantu membangun hubungan baik anak, orang tua atau pendidik. Selanjutnya meningkatkan rasa bahagia pada anak, ini yang paling penting sehingga mereka bisa berkembang secara optimal. Nah, Bapak Ibu semuanya, tantangan di era digital pada saat ini adalah teknologi yang berkembang pesat, yaitu adanya HP, terutama bagi anak-anak, itu yang kadang membuat orang tua cemas. Seharusnya itu tidak perlu dicemaskan karena kita bisa mengantisipasinya atau membuat sebuah kesepakatan sehingga anak pun bisa belajar sesuai dengan tahapannya. Jadi HP itu sebenarnya ada sisi positifnya, juga ada sisi negatifnya. Lalu bagaimana? Nanti akan kita lihat contoh-contohnya. Selanjutnya peran guru dan orang tua dalam membimbing anak. Itu sangat penting sebagai tantangan di era digital yang harus kita jawab dengan beberapa solusi sebagai berikut. Bagaimana cara mengembangkan potensinya? Yaitu adanya pembelajaran interaktif. Itu menggunakan teknologi, jadi HP bisa kita ambil untuk video edukasinya. Aplikasi yang interaktif, jadi di sini ada membaca, menulis, berhitung, dan cara bermain. Memberikan pendidikan yang tepat dan konseptual. Jadi pendidikan yang tepat itu bagaimana? Waktunya anak misalnya bermain setrika, mengenal kehidupan sehari-hari setrika, anak-anak diajarkan bagaimana menyetrika yang baik. Mungkin melihat HP dulu baru kita praktekkan. Yang pertama mungkin untuk anak-anak jangan dimasukkan listriknya dulu, jadi mungkin cuma latihan dulu gitu. Nanti pada tahap berikutnya nanti kita coba dengan ada panas atau
kita beri aliran listriknya. Memberikan pengalaman peluang yang beragam, jadi mungkin diajak masak di sekolah itu dilatih atau diperkenalkan dan di rumah dilanjutkan, tapi memang ini harus dalam pendampingan karena berbahaya apabila tidak didampingi, terutama pemahaman konseptual yang hubungannya dengan mungkin air, api, udara. Bermain sambil belajar. Metode permainan edukatif untuk meningkatkan motorik dan kognitif. Nah, ini perlu kita sampaikan kepada anak-anak di zaman era kita dulu masih anak-anak. Jadi permainan-permainan tradisional ini adalah hal yang penting untuk mengantisipasi atau menghindari HP yang sudah kita sepakati mungkin hanya 1 jam dalam 1 hari. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas diri sendiri. Jadi membereskan mainan, setelah bermain, setelah belajar, itu kita usahakan membereskan. Jangan sampai anak-anak ketika selesai langsung ditinggal gitu saja, agar anak memiliki tanggung jawab. Nah, contoh aktivitas apa yang mengalihkan HP dengan bersosial? Karena di sini HP adalah cenderung untuk anak-anak mandiri, egonya tinggi ya. Jadi membacakan cerita, gambar, dan berdiskusi. Jadi mungkin melalui HP kita lihat ceritanya dulu, kita lihat buku-bukunya, baru kita mungkin sediakan buku-bukunya gitu ya. Mungkin buku apa yang ada di rumah, mungkin kita pinjam sekolahan, atau mungkin melihat kita menggambar sendiri atau menceritakan gambar yang ada di rumah. Itu mungkin cara kita agar anak mengalihkan HP dengan kita tetap bersosial dan interaksi dengan teman. Terus bermain peran mengenalkan permainan waktu kita kecil dengan teman. Jadi misalnya bermain peran ini misalnya jadi guru. Nah, bagaimana Bu Guru di RA ini mengajar, nanti bisa anak-anak praktek sendiri mungkin saat istirahat atau saat di rumah ketika mereka berkumpul. Caranya bagaimana melihat atau permainan tradisional seperti kasti, camping dan sebagainya, mereka lihat dulu di HP itu, nanti dipraktekkan. Mungkin bisa pakai itu jari, bisa pakai kerudung yang kita ikat-ikat di kamar gitu, mereka akan asik. Soalnya bermain dengan bahan sederhana yang ada di lingkungan sekitar, misalnya kardus bekas, botol plastik, itu caranya kita cukup menginspirasinya dari buka HP, klik permainan dari plastik, harus bekas. Nah, nanti mereka mempraktekkan. Nah, itu akan asik dan seru bagi mereka. Jadi kita melihat HP itu dalam pantauan dan bimbingan. Jadi game itu sebenarnya juga tidak apa-apa sih, yang penting tidak berlebihan, karena itu juga merangsang otak anak untuk bisa kreatif dan merancang sebuah program, Bapak Ibu ya. Selanjutnya menciptakan dan mengeksplorasikan. Jadi berikan fasilitas pada anak beberapa permainan, mungkin di sekolah ataupun di rumah. Kalau di rumah ya menyesuaikan, kadang daun-daun itu bisa untuk menulis, latihan menyusun huruf, menata dan sebagainya. Terus balok itu mungkin dari bekas sabun atau pasta gigi, itu mungkin kita kardus-kardusnya bisa kita fungsikan. Mengajarkan keterampilan kehidupan sehari-hari, misalnya masak, membersihkan tempat tidur, membersihkan ruang tamu dan sebagainya. Jangan lupa melakukan kegiatan olahraga, mungkin bisa anak-anak diajak lari-lari pagi, senam, main bola, lompat tali dan sebagainya. Kita sebagai orang tua boleh kok mendampingi, sehingga mereka punya pengalaman yang berharga bagi dia ke depan. Bagi apa sih orang tua saya yang dilakukan untuk olahraganya gitu. Mungkin kalau ibu bisa angkat air, itu anak-anak dilibatkan, tidak apa-apa itu, biar mereka juga mengenal kehidupan di masa mendatang. Oke Bapak Ibu semuanya, lalu macam potensi apa yang dimiliki anak. Jadi masing-masing anak itu mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda. Jadi mereka bisa jadi musikal ke depan. Jadi mungkin ada anak yang di bidang seni, besok mungkin hobi itu bisa menjadi bisa menjadi sumber rezekinya besok. Kecerdasan visual, misalnya menyusun, menata, jadi besok jadi programmer, bisa menyusun laptop, bisa membuat pesawat terbang dan sebagainya. Ada juga kecerdasan interpersonal, kemampuan untuk memahami, berinteraksi, dan merespon orang lain dengan baik. Jadi itu nanti mungkin sebagai guide dan sebagainya. Kecerdasan linguistik verbal, kemampuan menulis dan memahami bahasa. Jadi ini mungkin bagi seorang penyiar, bagi seorang dokter, profesor, ini memiliki kecerdasan di linguistik verbal.
Ada juga yang kecerdasan naturalistik, jadi tentang lingkungan dan alam. Bisa juga dia menjadi peternak, petani yang unggul ke depan karena dia mungkin cintai pertanian, tapi yang modern, sudah berdasarkan ilmunya. Bisa jadi insinyur pembangunan, insinyur pertanian, dan sebagainya. Ada juga kecerdasan logis matematik. Jadi di sini anak-anak memahami tentang konsep-konsep sebab akibat, berhitung, menyebabkan apa, dia berpikir yang lebih baik lagi. Jadi penemu-penemu seperti listrik dan sebagainya ini dia memiliki kecerdasan logis matematik. Ada juga kecerdasan kinestetik tubuh, jadi seperti olahragawan, jadi seperti pelari nasional, petinju nasional, pemain voli nasional, juga sepak bola, itu mereka memiliki kecerdasan di kinestetik tubuh. Jadi masing-masing anak itu kita tahu apa sih yang disukai, itu yang perlu kita fasilitasi dan kita kembangkan, lalu kita mau mengarahkan kemana gitu. Nah, jadi jangan lupa bekali semua potensi yang dimiliki anak. Jangan lupa kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jangan lupa tinggalkan sholatnya. Jangan pernah meninggalkan sholatnya. Jangan pernah untuk meninggalkan ngajinya. Karena semua potensi ini kalau didasarkan dengan Al-Quran dan hadis, maka mereka akan tertata dan selalu dibimbing oleh Allah dalam kebaikan. Oke, apa yang bisa orang tua lakukan agar kemampuan melejit di era digital dan anak bahagia, yaitu menyadari bahwa setiap anak itu unik dengan potensi masing-masing, lalu memberikan stimulasi yang tepat sesuai umur. Jadi misalnya permainannya apa untuk usia TK, mungkin yang putranya sudah SD, SMP, SMA juga berbeda lagi untuk menstimulasi apa sih kegiatan yang tepat sesuai dengan umurnya. Mengurangi ekspektasi terhadap pencapaian anak. Jadi kalau anaknya A misalnya mampu hafal 30 juz, kalau anak kita hafal setengah juz tidak apa-apa, mungkin dia memiliki kemampuan di bidang yang lain, tapi untuk ngajinya harus tetap seperti itu ya. Terus mengapresiasi setiap hasil dengan cara yang tepat, misalnya penghargaan, tos, tepuk, atau mungkin juga sebuah hadiah. Jadi kalau bisa anak itu dikasih, sudah memiliki prestasi, misalnya semula tidak mau sholat, itu mungkin diapresiasi dengan mungkin memberikan penghargaan, mungkin diberikan mukena atau diberikan sajadah atau mungkin mainan yang bisa menstimulasi anak agar dia mengembangkan apa yang dia sukai. Karena yang tahu kita itu terutama orang tuanya, yang 22 jam atau 20 jam ya, yang 4 jam atau yang 3 jam mungkin di sekolah. Jadi orang tua dan pendidik pendidik perlu mengamati minat anak untuk mengenali potensi mereka. Fasilitas sesuai minat seperti alat lukis atau buku cerita bagi mereka yang memiliki bakat untuk lukis dan cerita. Aktivitas bermain beragam, misalnya dia suka sepak bola, ya kita kasih fasilitas sepak bola, walaupun kadang nendang sana nendang sini, kadang ada yang bercanda, memang itu sebuah proses ya. Tantangan yang tepat dan dorongan positif membantu anak tumbuh percaya diri dan berkembang secara optimal. Jadi jangan selalu disalahkan, tapi selalu diberikan pengarahan. Nah, Bapak Ibu semuanya, setiap anak terlahir dengan keunikan masing-masing. Biarkan anak tumbuh dan berkembang, karena sejatinya diri anak dengan rasa bahagia, bebas, dan terima. Jadi setiap anak terlahir dengan keunikan sendiri, biarkan anak bertumbuh dengan jatinya diri sendiri, dengan rasa bahagia, bebas, dan diterima. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 78 bahwa Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, di sini sebagai syukur kita adalah dengan melejitkan potensi yang dimiliki anak. Nah, terima kasih dan sukses bersama buah hati tercinta. Demikian yang kami sampaikan, ada kesalahannya mohon maaf. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.